Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur. Dan sampai sekarang 21 nama, kemudian Khofifah yang terjerat atau enggak, itu gak ada kepastian Khofifah ini benar tidak terjerat atau akan dipanggil oleh KPK. Tapi ketika dipanggil, ini kan bisa hadir sebagai saksi atau sebagai tersangka. Khofifah dan Emil itu di backing oleh Jokowi. Hai korban ghosting, menggapai mimpi masa depan itu memang penuh keberanian. Tapi hal-hal yang mengkhawatirkan di masa lalu terkait dosa-dosa kita itu cukup mengganggu keberanian kita. Sehingga kita perlu dukungan yang banyak, ya kan, dukungan mental, dukungan dari berbagai macam pihak, sehingga kita bisa berdiri dengan kokoh dan melupakan semua sejarah-sejarah masa lalu itu. Khofifah Indar Parawansa adalah Gubernur Jawa Timur di periode masa lalu yang hari ini bersama Emil Dardak kembali memutuskan secara bersama-sama untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur dan calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan berbagai macam dukungan itu sudah banyak disuarakan oleh berbagai macam pihak untuk Khofifah dan Emil. Kemarin salah satu yang muncul adalah ketika Ketua PWNU Jawa Timur yang baru itu memberikan pernyataan atau semacam doa atau semacam statement agar kemudian Khofifah itu dapat terpilih lagi sebagai Gubernur Jawa Timur. Ini sebenarnya gak ada masalah, ya hanya sekedar disampaikan saja dan tidak menjadi masalah karena mungkin yang mengatakan atau menyampaikan hal tersebut bukan Ki Haji Marzuki Mustamar. Mungkin kalau Ki Haji Marzuki Mustamar itu sudah berubah, itu maksudnya sikapnya atau tanggapan PBNU sudah lain. Mungkin. Dan yang kedua juga hadir aliran dukungan itu dari Projo, dari Pro Jokowi. Ini relawan yang Jokowi punya dan selama ini selalu memberikan berbagai macam pernyataan-pernyataan dukungan politik kepada salah satu pasangan yang ada atau yang ikut berkontestasi di Indonesia. Kemarin sempat memberikan deklarasi kepada Prabowo dan Gibran, ya. Dan sekarang ada semacam pernyataan bahwa mereka mendukung Khofifah dan Emil. Ini apa maksudnya gitu? Mereka partai politik atau apa gitu yang kemudian punya kekuatan untuk mendukung gitu? Oh iya, lupa. Mereka kan relawan Jokowi yang punya kekuatan Jokowi, punya kekuatan kekuasaan. Sehingga kemudian aliran itu juga muncul kepada Khofifah dan Emil gitu. Meskipun saya melihatnya, apa sih alasan Projo memberikan statement hari ini? Ngapain? Ada maksud apa gitu? Atau ada maksud dan pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada KPK bahwa Khofifah dan Emil itu di backing oleh Jokowi? Oh enggak. Karena sampai hari ini kan ada semacam kasus yang terjadi pada masa Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur. Dan sampai sekarang 21 nama, kemudian Khofifah yang terjerat atau enggak, itu gak ada kepastian Khofifah ini benar tidak terjerat atau akan dipanggil oleh KPK. Tapi ketika dipanggil, ini kan bisa hadir sebagai saksi atau sebagai tersangka. Ini kan belum ngerti, dan sampai sekarang belum ada pemanggilan soal itu, meskipun kantor Gubernur Jawa Timur itu sudah sempat digeledah oleh KPK. Nah ini nggak tahu nih apa follow up atau keberlanjutan setelah penggeledahan, penangkapan, penetapan tersangka, atau hanya sebagai saksi, ya gak ngerti kita kan. Sehingga hal-hal tersebut mengkhawatirkan. Maka kemudian aliran-aliran dukungan itu muncul dan hadir kepada Khofifah dan Emil. Untuk apa? Untuk memperkuat posisi Khofifah, sehingga orang-orang yang ingin mengganggu pencalonan Khofifah, meskipun maksudnya KPK gak mengganggu ya, memang menjalankan tugas, itu bisa melihat dan berpikir ulang gitu. Mungkin begitu, sehingga ada perseteruan antara kekuasaan dan elit. Dan sekarang Khofifah itu sudah mengantongi berbagai macam dukungan dari seluruh partai politik kecuali 3 parpol, PDI, PKB, dan Nasdem. Ini PDIP, PKB, dan Nasdem belum menentukan siapa akan mereka dukung gitu. Apakah mereka akan buat poros baru atau mereka akan tetap mendukung Khofifah dan Emil juga berkoalisi dengan mereka atau gimana? Ini kan belum ada dukungan. Dan dari berbagai macam dukungan partai politik yang sudah Khofifah raih, yang sudah Khofifah dapatkan, elektabilitas Khofifah itu tetap masih di angka 26%. Ini nih
elektabilitas yang mengkhawatirkan dirinya yang hadir kembali mencalonkan sebagai incumbent. Ini Khofifah selama gubernur gak ngapa-ngapain atau memang dia pencitraannya tidak sampai Jokowi? Oh, elektabilitasnya 26 terus ya. Dan elektabilitas 26 ini tetap hadir muncul di permukaan, memang di posisi tertinggi, tapi tidak cukup baik sebagai incumbent, kira-kira begitu. Dan sampai sekarang masih belum ada calon yang pasti dari lawan-lawannya atau dari siapapun lah. Kalau nanti ada calon yang pasti, entah nanti PDI dan PKB Nasdem ini bersatu untuk kemudian mengusung calon yang baru misal, elektabilitas UPI ini akan terganggu lagi. Jangan-jangan kalau UPI tetap jadi nyalon, kalah. Atau UPI malah gak jadi nyalon karena terjerat kasus korupsi. Ini kan repot. Sehingga kemudian aliran berbagai macam dukungan itu mengucur deras kepada Khofifah dan Emil untuk kemudian memperkuat posisinya sebagai calon dan calon wakil gubernur di Jawa Timur, sehingga posisi ini tetap bisa mereka dapatkan dan tanggal 27 Agustus tetap mereka bisa mendaftar kalau tidak ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Kalau ditetapkan sebagai tersangka ya beda lagi ceritanya gitu. Dan akhir-akhir ini ada salah satu pernyataan yang kemudian hadir juga dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini kan sempat ramai kan, yang akan diusung oleh PKB gitu. Apakah jadi nyalon atau enggak gitu. Dan satu kemudian pernyataan yang muncul adalah menyatakan ya kita tunggu instruksi aja lah, kita tunggu arahan ya kan dari Lirboyo dan Peloso gimana arahannya, kalau ada instruksi ya bismillah gitu. Ini semacam pernyataan yang kemudian akan memberikan sikap bahwa benar yang Marzuki Mustamar akan maju. Ya kalau didukung sama Lirboyo dan Peloso gitu kan. Kalau sudah ada instruksi begitu ya ayo gitu. Dan di akhir kalimatnya ini ada yang menarik. Di akhir kalimatnya beliau intinya mengatakan begini, ya nanti ditunggu di akhir lah, ditunggu di akhir supaya goreng-gorengannya itu gak terlalu banyak. Mungkin takut gorengannya gosong gitu ya. Jadi goreng-gorengannya supaya tidak terlalu banyak. Nah, ini kayaknya memang sengaja di akhir nanti Kiai Haji Marzuki Mustamar akan maju, entah bersama siapa, mungkin saja bersama PDI dan Nasdem, PKB ya kan, yang akan diusung oleh mereka. Kemudian langsung mendaftarkan diri, maka ditetapkan sebagai calon dan calon wakil gubernur Jawa Timur 2024. Sehingga gorengan-gorengan sebelum mencalonkan diri yang diputuskan oleh KPU nanti itu tidak terlalu panjang gitu, tinggal habis itu tinggal fokus soal kampanye. Mungkin begitu, bisa jadi gitu kan. Atau mungkin ketika nanti Kiai Haji Marzuki Mustamar maju sebagai calon gubernur, Khofifah sudah gak jadi. Karena kenapa? Ya, karena sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Sehingga ini nih berbagai macam kemungkinan yang kemudian bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat dari berbagai macam aliran, ini kayaknya sedang terjadi perseteruan antara elit untuk kemudian menjaga yang namanya Khofifah gitu kan. Apakah Khofifah akan ditetapkan maju sebagai calon atau nanti KPK akan melakukan prosesnya bulan Agustus ini. Kalau pada akhirnya Khofifah tidak terjadi maju dan dia hanya hadir sebagai saksi bukan tersangka, ya mungkin sudah ada pertanyaan yang terjawab dari gimana enaknya. Oh gini saja. Oh, enggak ya. Tapi hal ini mungkin saja akan terjadi atau mungkin saja itu terjadi. Hal itu hanyalah cerita-cerita yang kemudian bisa saya sampaikan. Saya bercita-cita ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban